Perkara ini akan kami kawal sampai kemudian masuk di dalam proses pembuktian material. Kenapa? Karena hanya dengan proses hukumlah perkara dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini itu bisa menjadi terang benderang. Karena kalau ditempuh proses mediasi itu malah akan mengaburkan esensi daripada perjuangan Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa untuk membongkar kepalsuan ijazah ini dari sisi penelitian ilmiah. Itu kalau dilakukan berarti perjuangan mereka selama ini sia-sia. Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja Bung, nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu telek bebek, gitu, telek bebek itu. Pokoknya intinya dia ingin menghindari pengadilan, ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab seorang pemimpin. Oh, apa pemimpin dia? Ya, dulu presiden. Apakah presiden itu pemimpin atau tidak tergantung kualitas pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sahabat HS Channel. Di akhir pekan ini semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT dan juga selalu diberikan kemudahan dalam mengais rezeki menjadi pahlawan keluarga sehari-hari, mendapatkan rezeki yang manfaat, barokah, melimpah dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kecuali untuk sahabat semua, sahabat HS Channel, baik subscriber maupun mereka-mereka yang mendambakan kebenaran. Oke, baik sahabat HS Channel, seperti kita ketahui bersama, baik melalui medsos yang videonya banyak berseliweran, ya, dugaan saya ada hembusan keinginan dari kubu Pak Jokowi untuk berdamai atau mediasi dan ditolak mentah-mentah oleh kubu Roy Suryo CS ini ya. Tentu hal ini juga saya pada titik ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sobari itu tadi di awal konten ini ya, yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi ini menghindari pengadilan gitu ya. Saya juga sependapat dengan beliau dalam titik ini gitu ya. Opini saya beririsan nih dengan Pak Sobari kali ini. Juga disampaikan kenapa Roy Suryo CS ini menolak untuk mediasi, disampaikan juga oleh perwakilan dari pengacara Roy Suryo CS ini, yaitu Pak Abdul Gopur ya, alasannya mengapa. Saya melihat titik lain yang mungkin sekedar opini dan pendapat saya. Saya khawatir justru malah keinginan dalam tanda kutip ya, mediasi dari pihak Jokowi dalam tanda kutip ya, ini saya khawatirkan justru akan menjebak Roy Suryo CS ini. Ya, pada bagian ini saya melihat bahwa mungkin pembuktian ijazah ini tidak terjadi ya. Pembuktian keaslian ataupun kepalsuan ijazah tersebut tidak terjadi, tetapi kubu Roy Suryo CS ini tetap dijerat dengan pasal-pasal di Undang-Undang ITE, terutama pada bagian editing yang dituduh sudah mengedit dan memanipulasi data elektronik. Walaupun Profesor Henry Subiakto di beberapa podcast sudah menjelaskan bahwa beliau ini adalah seorang pakar Undang-Undang ITE, karena beliau juga yang ikut merancang dan membuat Undang-Undang ITE ini ketika beliau menjadi staf ahli di Komdigi masa pemerintahan Jokowi yang lalu ya. Dan beliau sangat gamblang menyebutkan bahwa tidak tepat Roy Suryo ini ditersangkakan karena Undang-Undang ITE sesungguhnya bukan untuk itu ya, dan dokumen elektronik yang dimaksud bukan itu. Itu menurut Profesor Henry Subiakto ya, dan beliau bersedia untuk menjadi saksi ahli untuk Roy Suryo CS ini. Dan kabarnya memang salah satu saksi ahli yang meringankan itu adalah beliau, yaitu Pak Henry Subiakto yang juga merupakan alumni UGM asli seperti Pak Tono Saksono juga ya, yang juga kemudian bersedia untuk menjadi saksi ahli yang independen untuk kubu Roy Suryo CS ini. Nah, di Profesor Tono Saksono ini akan saya tampilkan nanti bagaimana beliau sangat kompeten di bidang image processing dan tentu ini akan memperkuat kubu Roy Suryo CS dalam rangka pembuktian nanti di
persidangan nanti. Dan sebagai peneliti saya setuju ya bahwa ini harus ke persidangan. Hitung-hitung itu adalah sebuah presentasi dari Roy Suryo CS ini untuk membuktikan bagaimana keabsahan penelitian yang pernah mereka lakukan. Penelitian dengan metode yang jelas adalah metode ilmiah, saintifik, lalu kemudian prosedur penelitian juga, kaidah-kaidah penelitian juga dipenuhi, alat yang digunakan juga relevan dan terverifikasi, lalu cara menganalisisnya juga sudah benar, ya seperti yang nanti disampaikan oleh Pak Tono Saksono ya, yang merupakan salah satu pakar image processing yang juga alumni UGM. Jadi bisa dikatakan kubu Roy Suryo ini semakin kuat, karena diperkuat juga oleh 2 profesor yang tidak kita sanksikan kemampuannya, ya kompetensinya. Yang satu di bidang pelaku langsung yang membuat undang-undang ITE, yaitu Profesor Henry Subiakto, yang juga sangat paham dalam-dalamannya undang-undang ITE. Ya, yang kedua adalah dari sisi image processing, keilmuan image processing yang dimiliki oleh Pak Profesor Tono Saksono, yang dua-duanya juga adalah alumni UGM. Jadi ini boleh dikatakan anak didik melawan alma maternya gitu ya, 1-0 menurut saya gitu ya. Nanti mungkin apakah akan berlanjut dengan pembuktian riwayat pendidikannya Gibran, kita lihat saja. Kalau ini menang berarti 2-0 nih. Nah, kita akan saksikan cuplikan video yang saya ambil dari podcastnya Abraham Samad Speak Up, cuplikannya saja terkait dengan kemampuan dari Profesor Tono Saksono ini tentang image processing dan kesediaan beliau untuk menjadi saksi ahli dari pihak Roy Suryo CS. Sungguh sangat menenangkan mungkin bagi kubu Roy Suryo CS jika ini betul-betul yang terjadi adalah sebuah pengadilan yang fair. Ya, syukur-syukur pengadilan yang dilakukan adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, lalu kemudian Prof Mahfud juga, bahkan Prof Jimli Asidiki, yaitu dengan melakukan uji dari keaslian atau kepalsuan dari ijazah Jokowi ini melalui sebuah pengadilan tata usaha negara. Kita saksikan bersama seperti apa Pak Profesor Tono Saksono ini menyampaikan paparannya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Prof, ini kan Bang Rismon sama Mas Roy Suryo itu melakukan analisis terhadap sebuah dokumen. Dokumen itu adalah yang disebut ijazah ya, betul. Ijazah Pak Jokowi, sehingga hasil kesimpulan mereka menyatakan ijazah Pak Jokowi itu tidak identik dengan yang asli, atau boleh dikatakan diduga palsu gitu kan. Iya. Itu kan hasilnya yang Rismon temukan sama Mas Roy Suryo. Apakah memang tadi teknik image processing itu bisa menentukan keabsahan sebuah dokumen? Processing. Dari gini, saya sendiri tidak melakukan sendiri pada ijazah itu ya. Tapi dari prosedur yang mereka lakukan dan dijelaskan oleh Rismon dan Roy, itu sangat masuk akal sekali. Jadi itu bisa dianukan indikasi yang kuat lah ya, bahwa ada manipulasi lah di ijazah itu. Nah, cuman persoalannya kan kemudian ada orang yang menukan, oh itu kan analisisnya digital, padahal barangnya ini kan barang analog gitu. Nah, saya punya pengalaman. Saya adalah termasuk generasi yang hidup di dunia ini. Di analog saya pernah melakukannya, dan bukan cuma sekedar di tataran akademik, saya pernah di industri. Jadi secara akademis saya master saya di Amerika tahun 84 itu ya masih analog penuh. Masih analog. Jadi pengukuran tadi itu, fotogrametri dan sebagainya itu masih menggunakan alat-alat analog. Nah, kemudian tahun 84 saya lulus, tahun 85 saya ke London mengambil doktor di sana. Nah, udah mulai itu ternyata bergeser dari analog ke digital. Jadi saya ikut dalam tahap-tahap awal mendevelop yang tadinya analog itu menjadi digital gitu. Menjadi digital ya. Jadi proses-proses itu saya lalui itu. Nah, sehingga pada tahun 90-an itu udah full digital itu. Jadi intinya adalah yang saya pengen kalau memang harus dianalisis secara analog, saya bisa. Saya punya pengalaman dan saya punya, insya Allah punya adalah. Tapi kalau misalnya, tapi harus saya peringatkan bahwa alat-alatnya sudah tidak ada. Di Indonesia ya mungkin masih ada lah, mungkin di museum atau di mana ya, tapi kan itu kan harus dicari itu. Dan harus dikalibrasi untuk digunakannya gitu. Jadi menurut Prof Tono nih, apa yang disampaikan Rismon dan Roy Suryo berdasarkan analisis teknologi yang dia lakukan sebagai ilmuwan nih, apakah Prof Tono melihat ini sesuatu yang
harusnya diterima sebagai temuan yang sangat ilmiah. Iya, harus, ya. Tidak bisa dibantah lagi. Kalau mau dibantah ya bantahlah buku-buku yang mereka terbitkan itu dengan kajian ilmiah dengan juga. kajian ilmiah juga kan itu. Oke, jadi Prof. Tono mau katakan kalau misalnya kita ingin membantah atau men-challenge hasil temuan Rismond dan Roy, harusnya kita juga melakukan kajian ilmiah. Iya. Prof, ini kan sedang berpolemik nih tentang ijazah karena pihak aparat tetap bersikuku menyatakan mereka sudah melakukan juga laboratorium uji lab dan mengatakan bahwa itu asli, identik. Dia tidak bilang asli, identik. Kita nggak tahu identiknya. Kalau menurut Prof nih, apa yang harus dilakukan nih supaya masyarakat tidak terbelah nih? Ini kan harus dilakukan sebuah kajian ilmiah. Siapa yang sebaiknya melakukan ini supaya independen dan bisa dipercaya oleh semua orang? Kan kalau misalnya aparat penegak hukum mengatakan bahwa kita sudah melakukan uji laboratorium dan hasilnya identik, dan ini kan juga nggak dipercaya oleh sebagian besar. Siapa yang bisa menengahi perdebatan-perdebatan ini? Ya menurut saya kalau perlu ya dibuka aja secara umum. Siapa yang punya kemampuan untuk melakukan misalnya ini? Buka secara umum, kemudian seleksi dengan orang-orang yang kredibel, yang punya integritas yang kuat gitu ya. Tidak mudah dibeli. Tidak mudah dibeli, kemudian tidak memihak. Karena ini kan sebetulnya yang dicari adalah kebenaran kan gitu. Dan polisi dalam hal ini harus menempatkan dirinya di tengah. Tidak boleh berpihak ya? Tidak boleh berpihak dong. Kalau Prof. Tono lihat sendiri dari hasil kemarin ini, ada nggak unsur keberpihakan polisi? Sangat mencurigakan. Karena apa? Karena misalnya tadi identik tapi tidak dijelaskan kan gitu. Identiknya itu dengan apa? Cara menyimpulkan identik itu bagaimana kan gitu. Itu kan harus terbuka sebetulnya. Karena kalau betul-betul polisi itu bertindak fair gitu ya. Artinya dia adalah aparat negara yang tidak memihak pada manapun kan seharusnya. Aparat negara loh, bukan aparat pemerintah dia tuh. Jadi walaupun sama mantan wakil presiden dia nggak boleh berpihak. Iya, apalagi dengan mantan, dengan presiden yang masih berkuasa pun dia harus sebetulnya harus tetap di tengah kan. Netral gitu. ya. Netral. Karena ini adalah negara yang harus dia ini kan dia dilindungi ya, bukan individu yang harus dilindungi. Iya, persis. Jadi yang harus dilindungi adalah hukum, kebenaran dan keadilan, persis, bukan individu ya. Persis ya. Prof. Tono, pertanyaan saya nih. Apakah karena Prof. Tono kan punya basis ilmu pengetahuan yang luar biasa ya terhadap kasus yang sekarang sedang gunjang-ganjing ini? Iya. Apakah misalnya nih Prof. Tono nanti diminta sebagai saksi ahli untuk memberikan penjelasan atau kajian ilmiah di persidangan ataupun di aparat penegak hukum, apakah Prof. Tono bersedia? Ya, insya Allah saya siap. Ya. Jadi memang harus dilakukan. Tapi intinya adalah kalau itu dilakukan dengan secara terbuka sehingga semua elemen bisa masyarakat bisa menyaksikan ya secara transparan gitu, Bo. Kalau alatnya ini karena begini kan gitu, itu kan harus dianalisis juga kan gitu. Saya kira insya Allah saya siap. Siap. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita lah, untuk sebagai bangsa gitu. Dan kita berharap bahwa kejadian-kejadian di depannya tidak menelan korban lagi ya. Persis, ada orang yang dikriminalisasi dari hasil penelitiannya. Iya, sangat memalukan lah gitu ya. Dan saya berharap Presiden Prabowo lebih lah ya, karena sudah ada 2 korban Gus Dur dan Bambang Tri itu kan dikriminalisasi sampai ijazahnya aja belum sempat ditunjukkan tapi sudah dihukum kan gitu. Masa sekarang akan lebih buruk lagi 8 orang? Wah, ini memang memalukan lah menurut saya kalau itu sampai terjadi gitu. Nah itu sahabat, semoga bermanfaat. Jelas ya paparan dari Prof. Tono Saksono ini. Beliau seorang ahli dari image processing juga, lulusan teknik geodesi dari UGM dulu ya. Dan sebetulnya saya juga mendapatkan sebuah ilmu dalam image processing tetapi lebih ke metalografi ya. Jadi bagaimana saya bisa menganalisis citra-citra dari hasil foto struktur mikro sebuah pengujian dari ilmu logam gitu ya. Jadi kami juga mendapat ilmu-ilmu dasar ya terkait dengan image processing. Hanya saja kalau saya objeknya lebih kepada fasa-fasa yang terjadi pada struktur logam ya, yang kita kategorikan dalam ilmu metalografi begitu ya. Jadi mungkin pasti kepakaran beliau itu jauh melebihi apa yang kami pernah terima di S1 Teknik Mesin gitu ya. Semoga bermanfaat sahabat dan sehat selalu. Kemudian kita tunggu sama-sama sambil berdoa semoga masalah ini cepat selesai dengan yang benar, yang menang. Terima kasih sudah menyimak dan salam akal sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.